Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sebagian besar yang terlibat tidak pernah terlihat di depan panggung, banyak yang terlibat di belakang panggung. Memang yang berada di podium, pegang mikrofon itu hanya 3 orang hari ini, 3 orang. Tapi sesungguhnya yang paling menentukan adalah yang menyalakan lampunya, yang menyalakan amplifiernya. Kalau mereka mematikan, selesai perhelatan ini. Siapa itu? Orang-orang belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh semua yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin deklarasi bersama Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk 2024. Ada pro, ada kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan berbagai plus minusnya. Misalkan kemarin di internal Koalisi Perubahan dan Perbaikan ada nama AHY yang digadang-gadang oleh partainya supaya bisa menjadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Namun pada akhirnya Pak Anies ternyata menjatuhkan pilihan kepada Muhaimin Iskandar. Dan memang teman, untuk wakil presiden ini sebenarnya sudah diberikan mandat kepada Pak Anies Baswedan untuk memilih sendiri calon pasangannya, dan Pak Anies memilih Muhaimin Iskandar. Karena mungkin dengan perhitungan, karena Muhaimin adalah ketua umum partai PKB yang basis masanya juga cukup besar dari kalangan Nahdliyin, dan ini tentu menjadi pertimbangan karena di Jawa Timur ini ternyata pemilih atau pemilik suara ini lebih besar teman dibanding dengan di daerah lain. Karena itu wajar kalau Pak Anies Baswedan atau Partai Nasdem ini lebih memilih Muhaimin Iskandar. Lagi pula suara dari PKB itu lebih besar daripada suara Demokrat. Jadi wajar kalau perhitungan kuantitas pemilik suara itu akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Muhaimin Iskandar. Namun sisi lain, Partai Demokrat menganggap ini adalah bentuk pengkhianatan. Pak Anies mengkhianati Partai Demokrat yang tidak diajak bicara terkait memilih Muhaimin Iskandar. Dianggap pengkhianatan. Dan Partai Demokrat sudah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Dan dia akan berkoordinasi dengan partai-partai lain atau mungkin membentuk koalisi baru. Nah, saya pikir apa yang dilakukan Partai Demokrat ini kok sangat berbeda dengan PKS. PKS mungkin juga tidak diajak bicara terkait memilih Muhaimin Iskandar, tetapi dengan legowo, dengan santainya dan tidak menjadi soal bagi PKS, tetap mendukung Pak Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Saya melihat seperti itu dari pihak PKS, tetapi berbeda jauh dengan sikap dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menganggap ini bentuk pengkhianatan Pak Anies Baswedan. Padahal sejatinya urusan calon wakil presiden itu sudah diputuskan Pak Anies Baswedan yang memilihnya. Walaupun mungkin sebelumnya Pak Anies sudah mengirim surat permohonan kepada AHY untuk menjadi calon wakilnya. Dan itu saya pikir merupakan proses, bukan bentuk pengkhianatan. Karena bentuknya adalah Pak Anies menulis surat supaya AHY bersedia menjadi calon wakil presiden. Tetapi ini kan belum disahkan, belum dipublikasikan, belum dideklarasikan. Nah, pada saat ini Pak Anies Baswedan ini mempunyai perhitungan tersendiri bersama Pak Surya Paloh untuk memilih Muhaimin Iskandar. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat sikap dari Pak SBY dan sikap dari PKS sebagai bagian dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Sangat berbeda sekali. Kita tonton video.
PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait perbandingan sikap antara Partai Demokrat dan PKS. Dan saya lebih mengapresiasi kepada PKS yang begitu legowo karena hadirnya satu partai politik yang bergabung di koalisi perubahan dan perbaikan. Semestinya temannya, semestinya Partai Demokrat juga menyambut baik kehadiran dari PKB. Karena semakin banyak partai yang bergabung tentunya ini semakin kuat dan berpeluang untuk menang di 2024. Tidak malah keluar dari koalisi perubahan dan akhirnya bergabung mungkin di partai lain atau di koalisi yang lainnya. Ini kan sangat disayangkan. Nah seharusnya ketika ada tambahan partai politik yang baru harusnya disambut dengan baik. Ahlan wa syahlan. Selamat datang wahai saudaraku. Mari kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan calon presiden yang diusung. Mestinya harusnya seperti itu. Nah berarti kalau misalkan Demokrat hengkang dari koalisi ini berarti ada kepentingan yang luar biasa dari Partai Demokrat untuk mengusung Pak AHY menjadi calonnya Anies Baswedan. Jadi tidak ikhlas mungkin atau kepentingannya cukup besar, kepentingan partainya, kepentingan golongannya mengalahkan kepentingan untuk warga masyarakat secara luas. Karena memenangkan Pak Anies Baswedan akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi kalau kita berjuang untuk diri sendiri, untuk kelompoknya ya seperti ini jadinya. Jadi ketika ada koalisi anggotanya bertambah dia malah keluar. Karena mungkin AHY tidak diangkat menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Nah teman-teman, terkait ini semua saya juga teringat di konvensi Partai Demokrat tahun 2014. Waktu itu ada 12 calon peserta yang ini bisa dimajukan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Jadi konvensi Partai Demokrat digelar di 2014 dan diputuskan teman berdasarkan hasil risetnya pemenangnya adalah Pak Dahlan Iskan. Tapi yang terjadi apa? Pak Dahlan Iskan tidak diusulkan atau dimajukan menjadi calon presiden. Padahal Dahlan Iskan itu menang dalam konvensi Partai Demokrat. Apakah hal ini tidak dianggap sebagai pengkhianatan, mengkhianati dari amanah konvensi Partai Demokrat, di mana Pak Dahlan Iskan menang pada waktu itu? Apakah itu tidak dikatakan pengkhianatan? Padahal Pak Dahlan Iskan dengan susah payah berusaha semaksimal mungkin dengan tenaga, dengan pikirannya supaya bisa menang dan akhirnya
Dahlan Iskan menang di konvensi tersebut, tetapi kok tidak diusulkan menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden? Apakah ini tidak dianggap pengkhianatan? Padahal teman-teman, keputusan untuk menentukan dan tidak menentukan sebagai calon presiden atau wakil presiden itu di tangan Majelis Tinggi. Dalam hal ini dipegang oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ini bentuk karma dari Pak SBY dan keluarganya ketika Pak Dahlan Iskan memenangkan dalam gelaran konvensi Partai Demokrat, sehingga saat ini Pak Anies Baswedan yang awalnya ingin merangkul AHY menjadi calon wakil presiden ini kemudian memilih yang lain, memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Nah, inilah teman yang kita lihat bersama fakta yang mengatakan bahwa dulu Dahlan Iskan ini sebagai pemenang konvensi tidak diusulkan menjadi presiden. Sekarang AHY yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden malah tidak digandeng atau tidak dirangkul oleh Pak Anies Baswedan menjadi calon wakilnya, malah memilih Muhaimin Iskandar. Nah, inilah sejarah, inilah fakta yang terjadi, bahwa bisa saja apa yang dilakukan Pak Susilo Bambang Yudhoyono berakibat sekarang ini mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ada hukum, mungkin teman-teman, hukum karma atau apalah namanya, tapi yang pasti yang terjadi AHY tidak dipilih oleh Pak Anies Baswedan. Tapi kalau kita melihat klausul yang ada di internal Koalisi Perubahan bahwa soal urusan memilih calon wakil presiden itu kan tergantung dari Pak Anies Baswedan. Semua menyerahkan kepada Pak Anies Baswedan. Karena kemarin ada beberapa usulan nama calon wakil presiden selain AHY. Ada juga dari Partai PKS Ahmad Heriawan ini yang diunggulkan menjadi calonnya Anies Baswedan. Pak Heriawan rasanya secara elektabilitas dan mungkin Pak Anies juga kurang berkenan, akhirnya tidak dipilih. Itu pun PKS juga tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Karena apa? Perjuangan PKS adalah perjuangan yang ikhlas mendukung Pak Anies menjadi presiden di 2024. Beda lagi dengan Partai Demokrat. Kelihatannya punya kepentingan yang cukup kuat untuk mengusung AHY menjadi calon wakil presiden. Jika tidak dipilih maka dia keluar, kan begitu. Buktinya dia keluar. Katanya dikhianati atau tidak diajak bicara. Kalaupun tidak diajak bicara, sama dengan PKS mungkin juga tidak diajak bicara oleh Pak Surya Paloh, oleh Partai Nasdem ketika memilih Muhaimin Iskandar. Buktinya kemarin pada waktu deklarasi Anies dan Muhaimin, PKS tidak datang. Tetapi dalam pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PKS bahwa PKS tetap mendukung Anies Baswedan. Nah, ini kan bentuk sikap yang sangat berbeda. Kedewasaan partai PKS ini luar biasa, sementara Demokrat ini malah pernyataan-pernyataannya mendiskreditkan, menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Bahkan pasangan gambar antara Anies dan AHY, Pak Anies yang disobek tinggal AHY-nya. Dan saya pikir ini sikap yang kurang dewasa menurut saya, cara berpolitik. Kalau kita lihat tadi teman pernyataan yang disampaikan masalah Muhaimin Iskandar berpindah dari koalisinya Pak Prabowo menyikapi biasa saja. Itu namanya demokrasi, itu namanya politik. Tetapi tidak menyampaikan pernyataan yang mendiskreditkan atau menjatuhkan Pak Muhaimin Iskandar. Biasa aja namanya politik, karena suatu saat mereka juga akan ketemu. Nah, kalau seperti ini yang disampaikan oleh Demokrat, kalimat narasi yang mendiskreditkan dengan menyebut pengkhianat-pengkhianat, ini apaan? Apa-apaan yang disampaikan oleh Partai Demokrat? Karena sekali lagi, untuk memilih calon wakil presiden ini kan diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Kenapa sikap Demokrat seperti itu? Mungkin publik yang akan menilainya terkait sikap dari Partai Demokrat. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.